Indonesia memiliki potensi perikanan melimpah dengan luas laut 70% dari total wilayah. Dan faktanya, dari 25% penduduk prasejahtera telah menggantungkan hidupnya di laut. Imbas dari pandemi COVID-19 sangat dirasakan para nelayan. Harga jual yang berkurang, tak jarang banyak nelayan yang harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan hari ini, saya akan bertemu dengan Pak Ajis. Beliau adalah seorang nelayan asal Jakarta Utara yang telah menggantungkan hidupnya di laut selama kurang lebih 20 tahun. Kalau boleh tahu Mas Ajis, sudah berapa lama nih Mas nelayan melaut di Jakarta Utara ini? Saya kurang lebih sekitar 20 tahunan, Mbak. Dari saya bujangan sampai sekarang saya punya anak. Selama melaut ini apa sih Mas kendala-kendala yang sering dialami sama nelayan nih, khususnya nelayan di Jakarta Utara ini sendiri? Kalau untuk kendala sih alhamdulillah selama saya melaut nggak ada Pak ya, kalau selain curah hujan sama gelombang. Nah, cuman di belakangan akhir-akhir tahun ini semenjak adanya pandemi itu sangat berdampak sekali ke nelayan. Biasanya kalau boleh tahu nih Pak, pendapatan Bapak per hari berapa nih Pak kalau melaut? Ya kalau selagi normal sih waktu belum ada masa pandemi ya, corona begini, kita ya sehari tuh nggak hilang namanya 600, 400 namanya nelayan nggak tentu ya Mbak ya, nggak bisa dipastiin. Cuman ya istilahnya tidak ada pembatasan lah, bebas gitu kita, jadi kerja masih bisa maksimal ke laut, kawan-kawan juga apa nggak ada keluhan. Cuman dengan adanya masa pandemi ini ya semua banyak yang mengeluh karena semua perbatasan. Kira-kira bisa turunnya sampai berapa persen nih Pak pendapatannya? Turunnya bisa drastis Mbak, bisa hampir 60%-an karena memang kita juga kan kerjanya yang tadinya kerja full 12 jam, paling sekarang cuma 6 jam, 8 jam, seperti itu dibatasi. Yang tadinya 2 kali berangkat ke laut, sekarang cuma 1 kali. Itu berpengaruh sih sama hasil tangkapannya ya Pak ya? Jelas sangat berpengaruh. Jangankan untuk nyari duit 1.000-2.000, kita buat makan anak aja kayak susah gitu. Jadi sampai ngebon ke bos gitu. Jadi tuh ikan yang sudah ditangkap nggak bisa dijual kemana-mana, memang karena udah di sananya tutup, mau bawa kemana? Paling buat lauk, makan sendiri sehari-hari seperti itu Mbak. Terutama doa kita semua penyakit wabah ini cepat diangkat lah. Amin. Biar kita bisa normal kembali kayak dulu. Iya. Biar bisa nyenangin anak istri. Iya betul Pak. Terima kasih Mas Ajis atas waktunya, sama-sama. atas waktunya udah berbagi cerita nih terkait kehidupan nelayan di Jakarta Utara. Semoga pandemi ini cepat menghilang sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Melihat potensi kekayaan laut Indonesia, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap hadir dalam program Wakaf Pangan Laut Produktif. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih di sini Mas? Ini lagi melihat anugerah Allah yang Allah berikan untuk kita ini. Masya Allah. Potensi kekayaan laut Indonesia. Tadi aku udah sempat ngobrol-ngobrol nih sama salah satu nelayan lokal di sini. Iya. Nah, dari program Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap nih, khususnya dari Wakaf Pangan Laut Produktif, boleh nggak sih Mas diceritain nih program besarnya tuh ada apa aja sih Mas? Oke, baik. Melalui Wakaf Pangan Laut Produktif, alhamdulillah Global Wakaf sudah menginisiasi beberapa program kelautan gitu ya. Mulai dari Aceh ya. Di Aceh kita punya lumbung ikan wakaf model budidaya ikan, kemudian ada di Pekanbaru juga, kemudian di Sumatera Selatan model-model program perahu wakaf gitu ya. Kemudian di Lampung ya, kemudian di Palu gitu ya, di Banten, di Karawang hingga ke Palu, Sulawesi Tengah ya. Itu alhamdulillah
program-program berbasis kelautan sudah kita gagas dan akan terus kita kembangkan inisiasi guna memicu potensi kekayaan laut Indonesia. Masya Allah, banyak juga ya Mas ya ternyata. Iya. Nah, biasanya itu bantuan untuk para nelayan atau masyarakat pesisir ini dalam bentuk apa sih Mas? Iya. Dari Global Wakaf itu sendiri? Ya, tentu semua beragam ya, tergantung dengan problematika yang ada di masing-masing wilayah tersebut gitu. Salah satunya contoh misalnya di Banten, ketika tsunami Selat Sunda itu nelayan kehilangan perahunya, kehilangan mata pencahariannya, maka kita support untuk program wakaf perahu ya. Kita berikan perahu, kemudian yang nantinya itu alhamdulillah sampai sekarang mereka gunakan untuk kembali berlayar. Kemudian di Karawang ada lumbung garam juga ya. Itu kita support untuk pengadaan atau stimulan program garam wakaf. Begitupun di Jakarta Utara saat ini itu ada potensi lumbung ikan yang kita lihat. Kemudian kita gagas untuk menghadirkan program ikan wakaf. Nanti kemana ikan wakaf ini? Hasil tangkapan nelayan, kemudian diolah oleh para industri rumahan kita. Itu akan kita distribusikan melalui wakaf distribution center kita secara gratis untuk keluarga prasejahtera. Masya Allah, jadi hulu, proses dan hilirnya itu sangat jelas ya Mas ya. Iya, betul. Untuk program wakaf pangan laut produktif itu. Nah, kriteria untuk penerima manfaatnya itu biasanya seperti apa nih Mas? Oke, baik. Tentu agar program ini tepat sasaran dan dampaknya lebih luas, tentu sebelumnya itu ada tahapan-tahapan yang kita lakukan, baik dari proses assessment gitu ya, melihat kebutuhannya apa, kemudian apa dampak yang akan mereka terima, kemudian ke pengelompokan dan pengorganisasiannya gitu ya, agar program ini menguat dan mandiri di kalangan para beneficiaries itu gitu. Jadi tugas kita adalah memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan di masing-masing para penyintas atau korban bencana alam atau si calon beneficiaries itu. Seperti itu. Terima kasih banyak nih Mas Danu atas infonya terkait program wakaf pangan laut produktif ini. Sahabat wakaf, perjalanan saya di Jakarta Utara yang hari ini tidak cukup sampai di sini aja. Setelah ini saya akan ke rumah Pak Hasan, di mana Pak Hasan ini merupakan salah satu pelaku usaha asri rumahan yang mengelola hasil perikanan. Yuk ikuti yang terus perjalanan saya di Jakarta Utara hari ini. Insya Allah, program ini dapat mensejahterakan para nelayan dan pelaku industri rumahan olahan ikan. Sahabat wakaf, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga kisah Pak Ajis dapat memotivasi sahabat wakaf untuk ikut serta membantu selamatkan nasib para nelayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama.